warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS dengan mata kuliah Emotional Intelligence. NIM saya 2892 150 199. Dan dosen pengampu Emotional Intelligence yaitu Bapak Sugeng Prayetno. Nah, jadi di sini saya membahas tentang kecerdasan emosi seorang pemimpin. Jadi kan kalau kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Nah, emosi ini merupakan hal penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral dan memotivasi akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan keseluruhan aktivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya adalah jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya, seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Nah, jadi itu pengaruhnya emosi dari seorang pemimpin adalah kemampuan si pemimpin itu mengelola emosi yang dia rasakan. Nah, kenapa emosi pemimpin ini sangat mempengaruhi anggota-anggotanya? Karena si pemimpin inilah yang mampu mengendalikan suasana yang tercipta di dalam kepemimpinan pemimpin tersebut. Nah, jadi kecerdasan emosional ini merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang. Jadi sebenarnya tuh enggak harus pemimpin aja, tapi alangkah lebih baik jika pemimpin yang mampu mengelola emosinya dengan baik, maka dia akan menciptakan kondisi atau suasana yang baik juga untuk para leader, untuk para teman-temannya. Jadi ada teori dari Psychology Today. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Nih, ada 4 karakteristik kecerdasan emosi, yaitu self-awareness, yaitu emotional awareness, penilaian diri pribadi dan percaya diri. Yang kedua adalah self-management, emotional self-control, kemampuan beradaptasi, orientasi pada prestasi dan optimis. Yang ketiga ada social awareness, empati, organizational awareness, dan orientasi melayani. 4 ada social management, manajemen konflik, inspirational leadership, developing others, and influence. Nah, jadi kalau kecerdasan emosi ini dapat dilihat ketika orang tersebut pandai memahami emosi mereka sendiri. Yang tadi kita sebutin yaitu dari self-awareness, self-management, terus ada juga social management. Nah, ini tuh 4 karakteristik ini menjadi sosok yang cerdas secara emosional. Ketika seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan mampu beradaptasi dengan dunia yang lebih inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni atau untuk saling berdiskusi. Nah, EQ membentuk kepemimpinan yang efektif. Tipe kepemimpinan tersebut merupakan tipe kepemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional seseorang pemimpin secara berkelanjutan. Nah, jadi EQ yang baik itu akan membangun relasi yang baik kepada sesama dengan kecerdasan emosional.
Nah, IQ yang baik ini membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian, terus juga memahami kebutuhan orang lain, self awareness, juga berkomunikasi secara terbuka dan langsung, menunjukkan kepedulian yang tulus untuk orang lain dan saling berkolaborasi. Ini ada 4 skill yang wajib dimiliki oleh calon pemimpin, yaitu yang pertama ada skill komunikasi. Nah, pastikan kalau pemimpin ini kan dia berkomunikasi dengan banyak orang, maka dia harus menghadapi banyak orang, mungkin juga dengan pertanyaan yang sama berkali-kali. Nah, ini merupakan kontrolnya dia untuk mengelola emosi yang dia punya. Yang kedua itu ada skill mengambil keputusan. Jadi kan kalau keputusan itu kan enggak bukan hanya bukan hanya keputusan iya atau tidak, tapi kan keputusan yang uh, berstrategi gitu. Apakah keputusan ini menguntungkan dan merugikan, atau juga apakah keputusan ini melukai orang lain atau tidak gitu. Jadi keputusannya itu harus dipertimbangkan. Yang ketiga ada skill management. Nah, kalau misalkan tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda, maka dia juga pasti menempatkan dirinya atau kepada orang lain kan juga berbeda-beda. Nah, di sini skill management seorang pemimpin sangat diperlukan. Yang terakhir yaitu skill problem solving. Nah, dia di sini memutuskan mana solusi yang paling baik, terus juga membutuhkan keberanian, terus juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi. Nah, keputusan yang diambil ini kan pasti harus win-win solution, tanpa maksudnya dengan kalau bisa dengan risiko yang paling minim. Nah, jadi kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target organisasi yang telah dilakukan. Ada ada ahli yaitu Gareth Jones and Jennifer George. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok dan organisasi. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih caranya leadership yang ideal itu seperti apa, atau jiwa kepemimpinan seseorang itu yang baik seperti apa, yaitu yang pertama dia memiliki karakter yang kuat. Pembentukan karakter ini bisa berbeda-beda ya, dilihat dari lingkungan dan latar belakang pemimpin tersebut. Nah, jika si pemimpin ini sudah terbiasa untuk memiliki kepercayaan terhadap karakternya, maka pemimpin ini mampu membuat orang lain di sekitarnya bisa percaya pada dia juga. Makanya dia harus memulai dari dalam dirinya sendiri, yaitu faith atau kepercayaan diri. Yang kedua itu bertanggung jawab. Jadi kan kalau sifat tanggung jawab ini kan pasti risiko yang dia ambil sebagai seorang pemimpin ya. Nah, dia itu juga bertanggung jawab ya, dari mencetuskan ide, terus juga memberikan arahan dan mengawasi proses kegiatan. Nah, dia juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir. Kalau ada yang melakukan kesalahan, nah dia nggak bisa tuh misalkan lempar batu atau sembunyi tangan. Dia yang harus bertanggung jawab atas kesalahan sendiri maupun kesalahan salah satu anggotanya. Yang ketiga itu ada visionary, yaitu dia memiliki vision yang jauh, mengarahkan bawahannya untuk saling bekerja sama dalam memenuhi tujuan tersebut. Nah, jika dia orang yang konsisten, pemimpin tersebut bisa dengan mudah memformulasikan cara yang efisien untuk mencapai visi yang diinginkan. Terus juga ini tadi ya, IQ dan EQ itu ya harus seimbang, yaitu
kemampuan mengolah emosinya, juga kemampuan berpikirnya, terus juga kritis itu diperlukan dalam memimpin sebuah organisasi. Yang kelima yaitu memiliki suara yang lantang. Maksudnya lantang itu bukan yang keras-keras yang teriak-teriak, tapi dia dia mampu berbicara dengan percaya diri, memiliki suara yang besar, karena kan biasanya seorang pemimpin itu berbicara dengan orang dengan sekaligus, jadi seolah-olah seperti orator. Nah, lantang di sini dia juga memberikan arahan, terus enggak segan menegur anggota kalau ada yang salah. Nah, sikap ini tuh dibutuhkan di setiap organisasi atau kepemimpinan yang baik. Nah, ini ada alasan mengapa diperlukan kepemimpinan yang baik. Sebuah organisasi dan perangkatnya akan selalu membutuhkan seseorang yang bisa memimpin dan mengarahkan secara efisien tujuan yang telah ditetapkan, layaknya peran jenderal bagi tentara, terutama seorang pemimpin akan menjadi role model bagi bawahannya. Dia juga mampu mengarahkan SDM atau karakter atau skill setiap anggotanya dan alur pekerjaan yang akan membantu bisnis berkembang, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan potensi dalam diri mereka. Otomatis individu maupun kelompok yang dibawahi semakin menjadi kekuatan bagi perusahaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.